Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada kisah tentang Syekh Juha atau juga dikenal Nasruddin Hoja ya. Suatu hari Sabtu dia belanja ke pasar. Belanjaannya banyak banget. Kemudian karena terlalu banyak belanjaan, dia menyewa jasa kuli panggul. Setelah tawar-menawar, maka belanjaannya dibawa oleh kuli panggul itu. Tapi di tengah jalan, kuli panggul itu menyimpang. Kemudian membawa lari belanjaan Syekh Juha. Sabtu berikutnya, Syekh Juha kembali belanja di pasar yang sama. Dia baru belanja begitu, tiba-tiba langsung bersembunyi di balik tumpukan sayur-sayuran. Kawannya yang melihat kelakuan aneh Syekh Juha ikut mendekat. Ada apa ini? Ada apa, Syekh? Diam. Kamu tahu orang itu? Kuli panggul itu maksudmu? Ya. Kenapa? Bayangkan, Sabtu kemarin, dia dari sini setengah jam ke rumah saya, itu minta bayaran 50.000. Membawa belanjaan saya. Sekarang sudah seminggu. Bayangkan, saya harus bayar berapa? Karena itu, ayo kita sembunyi. Itu kisah Syekh Juha yang sebenarnya sangat menyindir kita. Sangat menyindir kita. Kalau kita pakai ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, beliau pernah mengatakan, jadikanlah akhirat sebagai modalmu dan dunia itu keuntungan. Kita sekarang dibesarkan dalam pola pikir sebaliknya. Jadikanlah dunia ini modalmu, akhirat keuntunganmu. Kita kesadaran tentang akhirat entah ketelingsut kemana. Karena pola berpikir seperti ini. Meskipun kita sholat, puasa, zakat, nangis kalau kita sholat, tapi pola pikir kita dibentuk untuk menomorsatukan dunia, menomorduakan akhirat. Karena akhirat masih jauh. Orang selalu terjebak untuk berpikir mengutamakan yang dekat. Dan yang dekat dunia. Maka mencari dunia menjadi yang utama. Maka ketika kita sholat seolah-olah khusyuk, kadang kita lupa. Kita menangis terseduh-seduh di masjid atau di mana. Karena kita tidak punya harta. Bukan karena kita rindu pada Allah. Jadi dunia kita ukur baik, buruk, batil, hak berdasarkan ukuran ekonomi. Keuntungan ekonomi. Kita menjadi manusia yang satu sisi saja. Bangun tidur, hal pertama yang muncul di dalam pikiran kita, bagaimana kita mencari keuntungan hari ini. Mau tidur, kita juga berpikir yang sama. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapat keuntungan besok pagi. Terus-menerus kita mencari keuntungan rente dunia dari jam ke jam, dari hari ke hari. Pikiran kita dijebak untuk berhenti di situ. Tentu saja ada miliaran alasan untuk membenarkan itu semua. Mulai dari alasan keluarga saya akan membutuhkan, saya butuh membiayai anak-anak saya butuh membiayai ini, itu, macam-macam. Yang akhirnya membuat kita seolah-olah itu semua benar. Dalam perspektif inilah
sebenarnya Syekh Juha menyentil kita semua. Apa yang dilakukan Syekh Juha sedang mengejek cara berpikir kita yang mengutamakan dunia. Sementara Syekh Juha menganggap dunia itu beban. Perumpamaannya seperti orang naik gunung. Ketika orang naik gunung atau pergi jauh, semakin ringan beban itu, semakin mudah dia berjalan. Semakin banyak orang mau mengangkatkan beban kita, harusnya kita yang berterima kasih pada orang itu. Semakin banyak orang mau memaki-maki kita, artinya mengurangi beban kita. Semakin banyak orang mengambil dari kita, artinya mengurangi beban kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Harusnya kita berterima kasih. Kalau kita pakai logika Syekh Juha. Tapi kenyataannya, karena kita berpikir material, berpikir ekonomis, kita pasti memaki-maki orang yang memfitnah kita, orang yang menyerang kita, orang yang mengambil harta kita, orang yang semuanya pasti menyakitkan kita. Jadi apa yang ingin ditekankan oleh cerita Syekh Juha itu? Ringankanlah bebanmu dan berterima kasihlah pada orang-orang yang sukarela mengambil bebanmu. Sehingga pertanggungan jawabanmu di depan Allah ringan. Ada kisah menarik untuk memberi gambaran sedikit tentang hal ini yang dikutip oleh Imam Ghazali. Konon Nabi pernah bersabda, aku melihat Abdurrahman ibnu Auf merangkak ke surga. Abdurrahman ibnu Auf itu sahabat yang kaya raya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak boleh kaya raya. Keterikatan yang tidak boleh. Beban itu pada keterikatan, bukan pada kayanya. Jadi yang diceritakan Syekh Juha tadi juga soal keterikatan. Jangan salah pahami. Nah, kalau masih ada keterikatan itu, membuat beban itu semakin berat. Karena melekat. Apa yang terikat kan melekat pada diri kita. Kita semakin banyak beban, semakin banyak yang melekat pada diri kita, semakin berat beban kita. Inilah yang membedakan kita dengan dulu. Nenek moyang kita, bapak-bapak, mbah-mbah kita dulu. Dulu untuk jadi imam, orang royokan. Nggak mau jadi imam, untuk jadi semua ingin jadi makmum. Kiai-kiai di kampung dulu, di desa-desa dulu, nggak mau jadi imam supaya jadi makmum saja. Bukan karena tawaduk, karena mereka tahu bahwa menjadi imam punya tanggung jawab yang lebih berat daripada makmum. Sekarang kita melihat, kita royokan apa saja. Jadi lurah royokan, kita jadi camat royokan, jadi bupati royokan, jadi gubernur royokan, jadi menteri, jadi presiden royokan. Tanpa berpikir bebannya. Besok semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Seolah-olah kita selesai di dunia ini. Padahal ada beban yang masih kita bawa sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.